Bab 849. Mandi bersama. Rafael terdiam selama beberapa detik dan berkata lagi, lupakan saja, jangan dibahas. Hari ini adalah hari istimewa Tuan Muda kedua, jadi jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan, supaya tidak mempengaruhi suasana hati kamu. Aku mau istirahat, jadi Tuan Muda ketiga tolong keluar dan tutup pintunya. Tanpa berbasa-basi, Rafael memberi perintah untuk mengusirnya. Vito ingin berbicara sebentar dengan Rafael, karena dia sangat merasa seperti habis ditipu. Vito sangat marah sampai akhirnya dia mengangkat kakinya untuk menendang pantat Rafael. Karena tenaganya cukup kuat ketika menendang Rafael, sehingga dia terjatuh dari tempat tidur. Heh Vito, kau benar-benar gila ya? Rafael berdiri setelah terjatuh di lantai dan menatap marah pada pelaku yang ada di seberang tempat tidur. Ada jejak sepatu samar di bagian pantat celana hitamnya yang mahal dan dibuat khusus. Aku tidak gila kok, tapi sudah lama tidak melatih kekuatan kakiku. Jadi aku cuma mau lihat apakah aku sudah jadi lemah, ternyata tidak. Vito berkata dengan acuh tak acuh, oke, istirahatlah dan selamat malam. Kalau orang lain yang berani menipu Vito seperti ini, maka satu tendangan saja tidak cukup. Berhenti, Rafael berteriak dengan dingin, lalu berguling dan melompat ke depan Vito, lalu melemparkan tinju ke arahnya dengan kasar. Vito tidak menyangka Rafael akan tiba-tiba menyerangnya. Ketika dia merasakan ada bahaya mendekat, Vito dengan cepat langsung menghindar, tapi wajah tampannya masih tetap terkena pukulan. Untungnya, karena dirinya sudah menghindar maka kekuatan pukulannya tidak terlalu kuat. Apa yang kamu lakukan? Vito mundur 2 langkah dan menutupi wajahnya yang dipukuli. Tidak ada, tahun ini aku sibuk dengan pekerjaan dan sudah lama tidak berlatih tinju. Jadi aku mau coba apakah tinjuku masih kuat, dan terbukti kalau ternyata sudah tidak begitu kuat. Jawab Rafael dengan acuh tak acuh, mengembalikan kata-kata itu pada Vito lagi. Diam-diam Vito menahan emosinya. Ada dorongan yang kuat untuknya memukuli Rafael. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Cepat atau lambat Vito akan tahu hubungan antara Rafael dan Ezekra. Albert yang baru saja selesai mandi dan hendak mengeringkan rambutnya, ketika dia melihat seseorang kembali dengan memar di wajah tampannya. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Dia bergegas maju, bertanya dengan khawatir dan panik. Aku dipukuli oleh Rafael yang jadi gila karena mabuk. Vito memeluknya dan berkata dengan menyedihkan, Rafael kalau mabuk jadi sangat menakutkan. Aku jadi mau istriku cium dan peluk aku deh. Albert mengangkat alisnya, terlihat tidak percaya dengan apa yang dikatakannya dan berpikir. Apakah Rafael selemah itu kalau minum wine? Albert sudah sering melihat, jadi jangan berbohong padanya. Tapi saat melihat Vito, dia masih punya mood untuk mengambil kesempatan dari Albert, membuktikan bahwa sebenarnya dia baik-baik saja, dan memarnya tidak parah. Albert mengaitkan lengannya di leher Vito, lalu menciumnya dan saling berpelukan. Oke, kamu bisa mandi, ciuman dan pelukan gitu doang, aku tidak mau dan akan aku kembalikan padamu. Lalu Vito menundukkan kepala dan mencium bibir Albert. Dia menciumnya dengan dalam, penuh hasrat dan lama. Setelah ciuman itu, Vito pun melepaskan bibir Albert. Ini baru yang disebut dengan berciuman. Kamu tidak bisa kalau cuma lihat, jadi nanti aku akan ajari kamu. Mendengar itu membuat Albert juga ingin memukulnya. Sialan, cara paling murahan untuk mendapatkan hal yang bagus. Saat Vito melihat Albert memelototinya, dia langsung berkata, Ayo sini, suamimu akan bantu keringkan rambutmu. Jangan marah tidak baik untuk kesehatanmu dan juga janin kamu. Dia menekan bahu Albert untuk duduk di depan meja rias, mengeringkan rambutnya dengan lebih profesional dan lembut daripada tukang cukur di barbershop. Setelah mengirim semua tamu dan kerabat, juga teman-teman pergi, Ezra dan Kina makan sesuatu terlebih dulu sebelum kembali ke kamar bersama. Baru kemudian pasangan itu punya waktu untuk berbicara. Ezra duduk di sofa single,
memeluk Kina dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia mencium pipinya. Pernikahan yang terlambat selama 7 tahun, akhirnya berakhir dengan sempurna ya. Acara pernikahannya berjalan dengan sangat lancar, dan tidak ada sedikit pun situasi atau kecelakaan yang tidak terduga. Ya, Kina memeluk lehernya, tersenyum tipis dan mencium bibirnya. Terima kasih, Ezra. Dia merasa sangat bahagia dengan pernikahan mereka dan tidak menyesal. Ezra memanfaatkan situasi itu untuk balas menciumnya. Jari-jarinya menyusup ke rambut Kina lalu memegang bagian belakang kepalanya, dan tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Bibirnya terasa sangat lembut, seperti memancarkan kekuatan magis. Bibir dengan aroma lipstik yang seperti buah terlarang yang matang dan menggoda selera, membuat dirinya ketagihan dan tidak bisa berhenti. Ezra adalah orang yang berkuasa dalam bidang pekerjaan, dan dalam hal-hal semacam ini, dia tidak pernah jadi orang yang dominan. Kina berusaha keras untuk membalas ciumannya, tapi tidak lama dia sudah terengah-engah di pelukannya. Cara pria ini menggodanya sudah semakin hebat, sedangkan Kina masih belum terlalu jago dan selalu kalah, tapi dia rela untuk dikalahkan dalam hal ini. Ezra memperhatikannya yang bersandar dengan lembut di lengannya, melepas aksesoris di kepalanya dan memijat kepalanya. Dia teringat, ketika pertama kali Kina kembali padanya, rambutnya hanya sepanjang bahu. Setelah itu Kina memanjangkan rambutnya dan tidak pernah memotongnya. Sekarang sudah hampir 1 tahun, dan rambutnya sudah tumbuh lebih panjang melebihi tulang selangka. Kina dengan rambut pendeknya terlihat imut dan cantik, tapi Ezra lebih menyukainya dengan rambut panjang. Apalagi saat diranjang, dengan rambut panjangnya yang tergerai, membuat Ezra semakin terbawa hasrat. Karena memikirkan hal itu dan berpikir bahwa malam ini adalah malam pernikahan mereka, sesuatu di tubuh Ezra mau tak mau sudah mulai menegang. Dia beberapa kali memijat kepala Kina dan bertanya, "Apakah kamu hari ini lelah?" "Aku tidak terlalu lelah kok," jawabnya. Hari ini Kina bangun sangat pagi. Lalu dia tidur setelah perjamuan pernikahan dan baru bangun setelah jam 6 sore. Saat dia bangun, Kina mengganti gaunnya dengan gaun pesta makan malam, dan penata rias membantu mendandaninya dan kemudian pergi ke pesta makan malam. Pesta makan malam diadakan di rumah keluarga Okto dan seluruh prosesnya sangat santai. Ezra berpura-pura melihat jam lalu berkata, "Ini sudah larut jadi ayo mandi dan istirahat." Oke, Kina tidak mengerti apa arti dari kata-katanya selama beberapa saat, dan tanpa berpikir, dia melompat dari pangkuannya dan pergi ke kamar mandi. "Mau kemana?" Ezra meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali. "Kina, aku mau mandi. Tadi kamu bilang gitu kan, maksudku kita mandi bareng." Ezra langsung menggendongnya dan berjalan menuju kamar mandi. Kina, kemudian dia baru menyadari arti dari perkataan Ezra, dan ungkapan "sudah larut" membuat pipi Kina yang lembut itu langsung merona. Jadi maksud Ezra adalah itu. Di dalam kamar mandi, Ezra berdiri di depannya, suaranya yang rendah dan magnetis, dan berbisik di telinganya. "Kina." Kina menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya, dan membiarkannya bergerak perlahan. Dengan perlahan Ezra membantu dirinya melepaskan gaun, dan Kina bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, wajahnya menjadi sangat panas. Ezra mengarahkan napasnya yang hangat ke telinga Kina, sehingga membuatnya merinding dan ingin menutup telinganya. Karena jarak tubuh Ezra sangat dekat dengannya sehingga udara dingin di sekitarnya tidak terasa, tapi membuat Kina merasa panas dan tubuhnya jadi sedikit berkeringat. Tanpa sadar Kina mundur selangkah, ingin menghirup udara segar dan mendinginkan suhu tubuhnya yang panas. Tapi detik berikutnya dia sudah ditarik ke dalam pelukan Ezra. Bab 850. Pria yang menakutkan. Ezra menggigit telinganya. "Kamu mau coba kabur, ya?" "Tidak." Kina menggelengkan kepala untuk menyangkal dan menjelaskan, "Agak panas nih, kamu terlalu dekat sih." Pada saat ini, Kina dipeluk erat olehnya. Tubuh mereka saling menempel dan jadi lebih panas. Suhu tubuh Ezra sangat panas, sehingga Kina ingin melarikan diri.
Oh, kalau sekarang gimana? Ezra bertanya lagi. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman yang menyeramkan. Panas banget, Kina menjawab dengan jujur. Sekarang masih panas? Ezra membelai pipinya, berbisik dengan menakutkan, memberitahukan hal yang agak ambigu yang bisa dengan mudah dipahami. Terus kita harus ngapain? Kina tidak bisa menjawab dan juga merasa bahwa topik ini agak berbahaya. Lalu dia mendorong dadanya dan mengalihkan perhatian. Kamu tidak mau mandi? Lepaskan aku. Kenapa Kina merasa ada yang aneh? Seperti topik ini jadi lebih berbahaya ya? Oke, ayo mandi. Ezra perlahan menurunkan tali bahu gaunnya ke bawah karena sebelumnya resleting sudah dibuka, jadi saat ini tidak perlu melakukan hal lain untuk menurunkan gaun itu, dan seluruh gaun itu langsung terlepas dari tubuh Kina. Kina berdiri di depannya dengan postur yang paling seksi dan menggoda. Kina jarang terlihat seperti itu di hadapannya ketika dirinya bangun. Di masa lalu, dia diprovokasi oleh Ezra sehingga kehilangan akal sehat dan sama sekali tidak bisa menolak. Saat ini, wajahnya memerah dan bahkan tubuhnya memerah juga, dan Kina merasa sangat malu sehingga dia ingin mencari celah untuk bersembunyi. Jangan sembunyi, seolah-olah bisa membaca pikirannya. Ezra menyingkirkan baju dalam yang tersisa dan berbisik, "Kamu cantik sekali." Kina tidak tahu harus berkata apa. Ia menggigit bibirnya dan menundukkan kepala. Untuk sementara, di kamar mandi yang tenang, suhu secara perlahan meningkat. Saat Ezra berhenti, Kina dengan cepat berbalik dan masuk ke bathtub yang airnya sudah mengalir. Ia menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air, dan yang terlihat hanya kepala kecilnya. Ezra tersenyum dengan tenang, kemudian membungkuk untuk mengambil gaunnya dan menaruhnya di gantungan. Lalu secara perlahan dan elegan membuka kancing kemeja di tubuhnya, melepaskan kemeja dan celananya. Dia tidak berbicara, dan Kina merasa bingung karena tidak tahu harus melihat ke arah mana. Pada akhirnya Kina mencoba melihat sekeliling dan secara tidak sengaja melirik ke tempat yang seharusnya tidak dilihat. Kemudian Kina terkejut dengan reaksinya di bawah sana dan hampir tersedak dengan air liurnya. "Apakah dia sudah dari tadi menegang? Kamu lihat apa?" tanya Ezra sambil tersenyum. "Aku lagi lihat sekeliling." Kina memalingkan wajahnya, dan bagian belakang kepalanya menghadap ke arah Ezra. Ezra berkata, "Pokoknya seluruh tubuhku itu milikmu. Kamu bisa lihat kapanpun kamu mau dan tidak perlu diam-diam melihatnya." Kina, bathtubnya sangat besar dan Ezra berjalan ke arah bak mandi yang sebelumnya hanya ada Kina. Setelah waktu yang lama, suasana di kamar mandi perlahan kembali tenang lagi. Beberapa saat kemudian, Ezra berjalan keluar dari kamar mandi sambil menggendong Kina, yang sudah memakai jubah mandi. Kina sangat kelelahan dan mengantuk, sehingga dia duduk di sofa dan membiarkan Ezra membantunya untuk mengeringkan rambut. "Duduklah sebentar, aku ambil minuman untukmu," kata Ezra padanya dengan nada yang hangat. "Ya," Kina mengangguk. Setelah sekitar 10 menit, Kina melihatnya datang dengan membawa secangkir kopi dan beberapa snack favoritnya. "Kina, kupikir seharusnya kamu pasti lapar setelah melakukannya begitu lama di kamar mandi, jadi aku bawakan makanan untukmu." Ezra menjelaskannya dengan serius. Pria baik ini tidak baik makan selarut ini. Kina dengan sengaja mengatakan ini. Meskipun dia berkata begitu, Kina masih mengambil snack dan memasukkannya ke mulutnya. Sebelum kembali ke kamar, dia sudah makan bubur bersama Ezra. Setelah Ezra barusan mengajaknya berhubungan di kamar mandi selama 2 jam, maka energi yang sebelumnya sudah habis. Kina sangat paham bahwa malam ini, pria ini tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia mengambil cemilan yang sangat manis, mengarahkannya ke mulut Ezra dan tersenyum. "Kamu juga makan?" Ezra membuka mulutnya untuk mengambilnya tanpa melihat, lalu rasa manis menyebar di mulutnya, membuatnya sedikit mengernyit. "Ini terlalu manis," katanya Kina seperti tidak mendengar apa yang dia bilang dan mengangkat alisnya. "Kamu bawa snack karena takut aku lapar. Terus buat apa secangkir kopi ini?" "Oh,
Aku takut nanti kamu akan tertidur saat kita melakukannya. Jadi ini untuk membuat kamu terus bersemangat. Jawabnya dengan jujur. Jawabannya ini, Kina tercengang. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan marah, Ezra, kamu iblis ya. Demi memuaskan keinginannya sendiri, jadi Kina harus punya energi untuk bekerja sama dengannya supaya bisa melakukan apapun yang Ezra inginkan. Bahkan dia juga membuatkan kopi untuknya, karena takut Kina akan tertidur. Pria ini menakutkan. Yah, aku jadi iblis karenamu. Ezra mengangguk, Kina menatap kosong padanya dan lanjut makan. Meski dalam hatinya mengeluh tentang kelakuannya, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak menolak ataupun membencinya, malah membuatnya sedikit ingin tertawa. Dulu Ezra sudah banyak menahan keinginannya demi kesehatan tubuh Kina, dan sekarang tubuhnya sudah lebih sehat. Jadi malam ini, dia akan mencoba bekerja sama dengannya, dan membiarkan Ezra melakukan apa yang dia inginkan untuk sementara waktu. Ketika Kina sudah selesai makan, Ezra tidak langsung menariknya, tapi dengan baik hati memberikannya kesempatan untuk bernafas. Setelah dia kenyang, Kina duduk di sofa dan menonton drama kesukaannya di tablet, bahkan meminta Ezra untuk memijat bahunya. Ezra juga merasa sangat senang bisa melayaninya dan membuatnya nyaman, karena nanti dia juga akan mendapatkan kenyamanan. Saat memikirkan ini, dia memijat Kina dengan lebih penuh perhatian lagi. Setelah beberapa saat, dia melihat Kina menutup mulutnya dan untuk menahan tawa yang penuh dengan semangat, kegembiraan dan antisipasi. Lalu Ezra mengalihkan pandangan ke tabletnya dan memperhatikan bahwa di layar, ada seorang pria dan wanita sedang berciuman. Ezra, siapa yang barusan berteriak di kamar mandi bahwa tidak mau untuk ronde selanjutnya? Tapi kenapa saat dia menonton pria dan wanita yang berciuman di TV, dengan begitu penuh harap dan tertekan? Akhirnya Tuan Muda kedua Okto punya kesimpulan, kalau yang dikatakan wanita itu berbeda dengan hatinya. Lalu Ezra mengambil tablet dari tangannya. Sudah larut malam, waktunya istirahat. Hei, tunggu dulu dong, aku mau nonton beberapa menit lagi. Kina langsung berbalik dan mencoba merebut kembali tablet itu. Barusan saja dia sedang melihat adegan yang romantis. Emang mau nonton apa? Ezra menaruh tablet itu di samping dan menggendong Kina, ayo tidur. Kebetulan tadi aku nonton adegan yang romantis, dan kamu tidak membiarkanku melihatnya. Kina mengeluh dengan agak cemberut. Apanya yang begitu romantis adegan berciuman? Aku akan melakukannya denganmu, kenapa kamu perlu melihat orang lain? Ezra meletakkannya di tempat tidur, lalu berkata dengan suara serak yang seksi dan menggoda. Kamu tidak boleh menonton adegan kayak gitu, lebih baik biarkan aku menemani kamu untuk melakukan adegan seperti drama itu. Aku tidak nonton itu. Aku cuma lagi nonton jalan ceritanya. Kina menjawab dengan wajah merona. Oh, ya, Ezra menggigit lehernya dengan pelan. Aku lihat waktu kamu sedang nonton adegan ciuman. Kamu sangat bersemangat seolah mengharapkannya. Gimana kamu akan jelaskan ini? Kina pun terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan ini. Setelah sekian lama menonton drama ini, seperti melihat anaknya sendiri yang dibesarkan oleh keluarga dan akhirnya bisa mencapai impiannya. Memangnya Kina tidak boleh bersemangat? Ketika Kina tersadar lagi, jubah mandinya sudah lama terlepas.